asma itu adalah disuruh mencari barangnya. Kita masuk asma itu kan baru nama di situ. Setelah masuk kita pendidikan disuruh mencari barangnya di situ. Mau bertanya kepada Bapak Pembina, yaitu tentang menciptakan hidup berbudi luhur, itu seperti apa? Jadi kalau yang dikatakan menciptakan hidup berbudi luhur, ya kan, di situ, yaitu adalah memberikan kata-kata yang baik, perilaku yang baik, ya kan, budi pekerti yang baik, ya kan, beri contoh lah di dalam keluarga atau dalam berteman dan sebagainya, itu yang disebut berbudi luhur di situ. Kalau bahasa gaul itu adalah orang yang loyal. Tapi termasuk tuntunan orang tua yang terdahulu, ya, iya. Dan yang kedua, hidup jangan suka menganiaya sesama makhluk Allah, kecuali yang membahayakan atau beracun. Itu tidak gimana? Yang kan kadang orang kadang membunuh binatang dan sebagainya, ya kan, atau dengan hal-hal yang lain gitu. Yang boleh yang dibunuh itu adalah yang beracun, ya kan. Tentu yang beracun kan tahu lah, usah dijelaskan satu persatu di situ. Berarti nggak usah takut. Kalau itu sesama makhluk Allah nggak boleh dibunuh, itu nggak usah takut gitu ya. Kalau itu bahaya harus perlu dibunuh. Dan selanjutnya, hidup jangan cepat berprasangka, tapi harus jeli dan waspada dan hati-hati. Iya. Jadi kalau kita mendengar berita itu jangan langsung percaya, karena kalau langsung percaya nantinya muncul buruk sangka terhadap orang tersebut. Maka harus cari kebenarannya lebih dahulu. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, hidup jangan membuka aib orang lain kecuali diminta, dan berikan pengertian yang bisa diterima akal kita dan akal dia atau orang yang bersangkutan. Ya, menjelaskan. Ya, jangan ngomongin orang, ya kan, di situ. Terus berikan nasihat yang yang bisa diterima oleh dia atau akal sehatnya dia atau diri kita di situ. Jadi kalau memberikan masukan itu bisa dibuktikan secara ilmiah di situ. Jadi bisa dibuktikan intinya seperti itu. Jadi nggak bingung orang tersebut. Dan selanjutnya lagi, hidup jangan merendahkan sesama makhluk Allah dan menghina masing-masing punya kodrat dan irodat. Ya, kodratnya manusia nggak boleh merendahkan orang lain, ya kan, untuk menghina orang lain. Ya. Kalau kita punya akal sehat, nggak boleh. Ya, yang selanjutnya yaitu yakin kepada asma tanpa campuran. Itu penjelasannya gimana? Ya. Kalau kita belajar asma Allah itu nggak bisa dicampur-campur. Ya kalau dicampur ya nanti bingung sendiri. Ya kan, asma itu adalah disuruh mencari barangnya. Kita masuk asma itu kan baru nama di situ. Setelah masuk kita pendidikan disuruh mencari barangnya di situ. Nah itu baru yang dikatakan asma Allah, dan terus bisa dibuktikan ini loh barangnya. Nah kalau yang asma yang belajar asma yang dicampur-campur itu, yang kita sering lihat itu tempat gelap tapi pengen lihat,
di tempat yang gelap tapi pengen lihat secara logika, ya kan? Masuk akal nggak? Ada dadakan. Iya, akhirnya nggak ada tapi dia dadakan di situ. Ya orang tempat gelap ya yang dilihat ya serem, ya kan di situ. Nggak ada tempat gelap, ada yang indah-indah itu nggak ada. Ya kan? Jadi orang belajar kalau melenceng dari asma itu ya itu orangnya. Akhirnya hidup di dadakan gitu, imajinasi. Makanya yang disebut tong kosong berbunyi yang nyaring, ya kan di situ. Kalau ngomong hebat, ya kan, tapi ternyata kosong. Iyalah di situ. Ingat awal akan ketemu akhir yang baik. Ingat ilmu berarti ingat kepada yang didik. Itu penjelasannya gimana Pak? Ingat awal akan ketemu yang baik. Artinya kalau kita belajar itu niatnya kita itu awalnya apa? Iya. Kalau niatnya baik, pasti ketemunya akhirnya yang bahagia atau baik. Nah, tapi kalau kita ikut pendidikan asma itu niatnya sudah nggak baik, ya contohnya yang sudah pernah keluar itu karena niatnya nggak baik, maka dia keluarnya pun nggak baik di situ. Terus apa lagi yang dikatakan? Ingat ilmu berarti ingat kepada yang mendidik. Sebetulnya kalau kita belajar di asma sendiri, dia mengenal A, B, C di asma contohnya ya. Kan dari yang mendidik. Betul. Ya kan? Nah kalau nggak ingat yang mendidik, ya ilmunya nggak manfaat. Ya kan? Sekalipun dia bisa naik gunung dan sebagainya, tapi nggak ingat yang mendidik, ya nggak manfaat di situ. Sia-sia itu ya. Sia-sia. Dan menyambung lagi, dunia kenarin lungo, maka jangan sombong. Iya. Itu penjelasan gimana? Ya, dunia itu sifatnya sementara. Kadang ada, kadang nggak ada. Maka nggak usah sombong. Ya hidup biasa aja. Ya kan, ada nggak ada ya jalanin aja. Itu kan sudah menjadi bipodratillah, ya kan. Kadang ada, kadang nggak ada. Dan biasa, ya kan. Tapi kadang justru malah banyak ya orang-orang yang merasa punya atau merasa jabatan juga tinggi, justru malah buat hal-hal yang tidak baik. Itu gimana kalau orang-orang seperti itu? Ya, karena tidak menggunakan akal sehatnya, karena dia menggunakan imajinasinya atau nafsunya untuk pikirannya, tapi nggak pakai akal. Dan yang terakhir buat pertanyaan, apa yang ada jadi tidak ada, itu penjelasannya gimana? Apa yang ada menjadi Tidak ada, ya kan. Nah, kalau kita punya sesuatu ada. Ya. Nah, kapan waktunya pasti nggak ada, itu bipodratillah. Ya ada nggak ada ya tetap biasa aja. Karena awalnya ada, pasti nantinya nggak ada. Begitu pula manusia, ya kan. Begitu pula kita semua. Nah kita dilahirkan ya sampai sekarang kan awalnya ada. Nanti suatu saat nggak ada. Itu biasa. Berarti di tengah-tengah ada nyampe tidak ada itu ada perusahaan atau gimana? Maksudnya? Ada yang penting tetap berusaha gitu. Ya tetap. Karena ada pasti tidak ada itu sudah pasti. Iya. Kita harus tetap berusaha. Selagi ada
kita menjaga yang ada, dirawat, dijaga. Karena nanti suatu saat tidak ada. Dan hal itu harus disadari dengan penuh ya. Sudah, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.